Hai teman-teman, berjumpa lagi di DA Channel. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan sejahtera ya. Bagi kamu yang belum subscribe, silahkan segera subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan update video terbarunya. Kali ini saya akan mereview salah satu film Netflix yang sedang populer dan mendapatkan banyak komentar positif dan juga ramai diperbincangkan mengenai interpretasi cerita yang beragam. Nah, di sini saya akan membahas rekap cerita film The Platform secara lengkap. Dan bagi kamu yang belum nonton video ini, bisa stop sekarang karena video ini mengandung spoiler yang akan mengurangi keseruan kamu ketika menonton filmnya. Jika tidak masalah, silahkan nonton video ini sampai habis. Judul film ini adalah The Platform, yang bisa diartikan panggung, peron, mimbar, atau serambi. Kita belum tahu makna sebenarnya dari judul ini, oleh karena itu lanjut nonton video ini sampai habis. Di bagian scene pembuka film ini, kita menyaksikan hiruk-pikuk dapur seperti di sebuah restoran atau hotel yang super sibuk, menyiapkan masakan yang sudah dipesan oleh pelanggan. Seorang chef mengawasi satu persatu masakan-masakan dari semua juru masaknya dengan sangat apik, baik dari segi rasa maupun platingnya. Jelas sekali bahwa restoran ini pastinya restoran yang sangat mahal dan berkelas. Tiba-tiba saja kita mendapati seorang pria yang bernama Goreng terbangun di sebuah ruangan aneh, berbentuk segi empat kecil, dan di tengahnya terdapat lubang besar yang mana bangunan itu berbentuk vertikal dan bertingkat-tingkat. Setiap kamarnya hanya dihuni oleh 2 orang saja guys, dan Goreng memiliki teman sekamar yang bernama Trimagasi. Goreng yang baru saja terbangun terlihat keheranan di mana ia berada. Terima kasih mengucapkan selamat kepada Goreng karena ia terbangun di tingkat 48, yang ia sebut sebagai keberuntungan. Goreng masih bingung dengan ucapan temannya, tidak mengerti arti keberuntungan yang ia maksudkan. Di sini saya menerka bahwa lubang ini adalah sebuah penjara vertikal dengan konsep yang berbeda dari penjara-penjara pada umumnya. Goreng bertanya kepada temannya yang bernama Terima Kasih bagaimana sistem kerja dari lubang itu. Dan dijawab dengan singkat bahwa inti dari lubang itu adalah makan. Ya, makan guys. Yang artinya makanan yang akan didapatkan tergantung dengan tingkat lubang yang sedang ditempati. Yang mana setiap orang mendapatkan jatah 1 bulan di setiap tingkatnya. Di sini Goreng masih belum paham guys dengan konsep kerja lubang tersebut. Dia masih terlihat santai saja. Sedangkan Terima Kasih sudah sangat berpengalaman karena ia sudah 10 bulan tinggal di lubang itu dengan menempati tingkat yang berbeda-beda. Sehingga ia bilang beruntung bahwa Goreng menempati tingkat ke-48 untuk bulan pertamanya. Dan tetap saja Goreng gagal paham guys. Sehingga pada saat sebuah mimbar turun yang penuh dengan makanan sisa di atasnya, Terima Kasih tanpa ragu langsung menyantap makanan tersebut walaupun kita lihat makanan sisa tersebut sangat menjijikan guys. Goreng pun terlihat shock dengan makanan sisa yang ia lihat dan ia tidak mau ikut makan bersama Terima Kasih dengan alasan ia belum lapar. Ia malah mengambil 1 buah pir yang akan ia makan nanti. Padahal aturannya tidak boleh mengambil makanan satupun jika waktunya sudah habis. Artinya makanan itu hanya boleh dimakan selama mimbar itu ada di tingkat tersebut. Jika ada yang mengambilnya, maka konsekuensinya suhu ruangan akan memanas atau mendingin sampai makanan yang diambil itu dikembalikan. Nah, mimbar makanan inilah yang dimaksud dengan the platform guy. Aturan mimbar inilah yang akan menjadi fokus dalam film ini, di mana tingkat paling atas di lubang itu, yakni tingkat 1 adalah pasti tingkat atau strata yang paling nikmat, di mana makanan yang tersaji masih baru dan belum ada yang menjamahnya. Pertanyaannya adalah, apakah mimbar makanan ini yang dipersiapkan para koki yang sibuk di dapur tadi, di awal film ini? Mereka menyiapkan makanan yang saya kira untuk tamu restoran tetapi menyiapkannya untuk seluruh penghuni lubang, yang mana penyajiannya tidak langsung disajikan ke tiap kamar tetapi digilir dari tingkat yang paling atas sampai tingkat yang paling bawah, yang kita tidak tahu sampai tingkat berapa lubang tersebut. Kita lihat saja nanti guys. Bagian flashback film ini terlihat Goreng seperti sedang melamar sebuah pekerjaan atau hendak mengikuti program yang saya juga tidak paham. Namun yang pasti jika ia diterima maka hanya satu benda saja yang bisa ia bawa selama program itu berlangsung. Dan ia meminta untuk membawa sebuah buku. Dan ternyata ia bukan melamar pekerjaan atau program, tetapi ia malah masuk ke lubang seperti yang ia alami sekarang, yang lebih mirip sebuah penjara yang mengerikan ketimbang sebuah program. Saya sendiri masih bingung apa maksud mereka yang ada di lubang itu. Jika kita lihat, Goreng bukan orang jahat yang mana harus ditangkap dan dipenjarakan di sana. Ternyata maksud si Goreng berada di sana itu alasannya sepele guys.
Dia hanya ingin berhenti merokok dan ingin membaca buku yang ia bawa. Jadi ia datang ke program itu yang ternyata adalah lubang dengan kemauannya sendiri, dengan durasi 6 bulan yang setelahnya jika lulus, maka akan mendapatkan ijazah diploma terakreditasi. Mungkin maksudnya ijazah kelulusan karena berhasil berhenti merokok. Jadi seperti menjalani sebuah terapi atau rehabilitasi. Sedangkan alasan terima kasih berada di lubang itu berbeda dengan Goreng, di mana terima kasih berada di sana karena ia dengan tidak sengaja melempar televisi keluar jendela dan menimpa seorang yang sedang naik sepeda hingga tewas. Sehingga ia diseret pada hukuman yang mana ada dua pilihan. Dia dimasukkan ke rumah sakit jiwa atau ia masuk ke lubang. Dan ia memilih masuk ke lubang selama 1 tahun. Bedanya, terima kasih tidak mendapatkan ijazah seperti yang akan didapatkan Goreng. Berhari-hari Goreng masih belum berani makan dari atas mimbar itu. Walaupun sebenarnya ia sudah sangat kelaparan guys. Ia kaget saja ketika ia tahu bahwa terima kasih sudah pernah di level 136. Dan tidak ada sisa makanan pun di sana. Sehingga Goreng mencoba untuk memberitahu level atas dan bawah untuk membagi jatah masing-masing, namun dicegah terima kasih bahwa upaya itu akan sia-sia saja karena tiap penghuni lubang rata-rata pada rakus guys dan tidak memikirkan orang lain. Hari-hari berikutnya akhirnya Goreng menyerah dan ikut makan sisa-sisa makanan bersama terima kasih karena sudah nggak kuat kelaparan guys. Dan selama itu pula Goreng semakin akrab dan dekat dengan terima kasih. Suasana sudah cair dan mereka menikmati kehidupan di tingkat 48 selama 1 bulan. Di scene selanjutnya, ketika waktu makan tiba di level 48, dikagetkan dengan seorang wanita yang tengah duduk di tengah mimbar. Ikut turun guys ke tingkat bawah. Di mana terima kasih bilang bahwa wanita itu turun untuk menemui anaknya yang entah di level mana. Yang jelas ia memiliki watak yang berbahaya. Goreng berusaha untuk menolongnya karena merasa berempati dengan perempuan itu. Dan kagetnya ternyata di lubang itu ada penghuni seorang anak. Hari demi hari Goreng dan terima kasih semakin akrab selama jadi teman sekamarnya guys di level 48. Sehingga 1 bulan tidak terasa dan waktu berpindah tingkat sudah tiba. Mereka harap-harap cemas akan berada di level manakah untuk 1 bulan selanjutnya. Tentunya mereka mengharapkan berada di tingkat yang paling atas. Namun sayang, Goreng dan terima kasih malah menempati level yang sangat dalam guys. Terima kasih yang tinggal 2 bulan lagi berada di lubang itu tentu akan dengan sekuat tenaga supaya bisa bertahan hidup kalaupun ia jika berada di tingkat yang paling dalam. Ternyata tingkat yang mereka tempati sekarang adalah di tingkat 171. Wow, tentunya ini seperti mimpi buruk guys. Jadi sebelum Goreng siuman, terima kasih sudah duluan bangun dan mengikat Goreng yang bertujuan untuk menjadi makanannya selama 1 bulan. Karena tingkat 171 itu tidak akan kebagian makanan, yang ada hanya sisa-sisa gelas dan beling saja. Tulang belulang pun tidak ada. Dengan kondisi seperti itu guys, peraturan yang berlaku adalah makan atau dimakan. Seperti yang dikatakan terima kasih pada Goreng. Di hari perpindahan itu terdengar jeritan para penghuni yang menyadari bahwa ia di tempat yang mengerikan. Sehingga banyak yang diantaranya bunuh diri guys, dengan loncat ke dasar lubang. Dengan pengalamannya, terima kasih lebih cekatan sehingga sudah merencanakan untuk membuat temannya jadi santapan selama 1 bulan itu. Dan tentu saja Goreng langsung panik dan memohon pada terima kasih untuk melepaskannya. Tibalah saatnya terima kasih akan memakan Goreng dengan cara mengiris daging pahanya sedikit demi sedikit. Goreng menjerit kesakitan dan beruntungnya perempuan yang sedang mencari anak itu tiba-tiba muncul dari atas mimbar dan langsung memukul terima kasih dan menyayat tenggorokannya dengan pisau. Lantas pisau tersebut diberikan pada Goreng dan Goreng pun tanpa babi bu langsung menghujamkan pisau ke dada terima kasih berkali-kali hingga tewas. Perempuan itu seakan-akan membalas kebaikan Goreng yang pernah ingin menolongnya waktu itu guys. Perempuan itu beberapa hari menemani Goreng di tingkat 171 dan mencoba membantunya dengan memberi makan dari dagingnya terima kasih. Goreng sudah sangat lemas karena tidak mau makan dan tidak ada pilihan lain kecuali memakan bekas temannya itu untuk bertahan hidup. Setelah kondisi Goreng sudah membaik, maka perempuan misterius itu pun pergi meninggalkan Goreng. Setelah Goreng sendirian, maka digantikan dengan teman gaib, yaitu arwah terima kasih yang jasadnya ia makan selama 1 bulan. Goreng berbincang-bincang dengan arwah terima kasih tentang Goreng yang akhirnya membunuh dan memakan jasad terima kasih dengan sadis. Selama 1 bulan yang berat, di tingkat 171 akhirnya Goreng akan segera pindah tingkat. Pertanyaannya, tingkat keberapa lagi nih nanti? Syukurlah, Goreng sekarang berada di tingkat 33 yang mana makanan yang tersaji masih banyak guys.
Dengan ditemani seorang wanita yang bernama Imoguiri dan anjingnya yang bernama Ramses II, yang ternyata Imoguiri ini adalah orang yang mewawancarai Goreng sebelum masuk lubang. Yang mana sekarang ia juga masuk lubang seperti dalam cuplikan flashbacknya. Dalam salah satu wawancara, Goreng ditanya apa makanan favoritnya, yang mana makanan itu akan masuk dalam menu ketika ia masuk program. Di sini jelas bahwa tiap peserta lubang telah memesan makanannya sendiri-sendiri, yang seharusnya mereka hanya memakan sesuai pesanannya, sehingga semua penghuni lubang akan kebagian makanan. Namun kenyataannya berbeda jauh, guys. Kemungkinan besar Goreng tidak tahu apa yang akan ia alami selama di lubang. Ia pikir hanya seperti terapi rehab biasa saja pada umumnya. Mereka menamakannya sebagai Pusat Manajemen Mandiri Vertikal atau PMMV, yang mana siapapun bisa datang secara sukarela atau sedang dalam mendapatkan hukuman. Goreng bertanya pada Imoguiri, ada berapa tingkat di lubang itu? Dan ia menjawab, ada 200 tingkat, sehingga makanan yang tersaji di mimbar tidak akan pernah cukup. Namun Imoguiri menegaskan lagi bahwa jika semua orang memakan sesuai dengan porsinya, makanan akan cukup untuk semua penghuni lubang itu. Ingat, Goreng ditanya menu apa yang ia suka, maka ia mengatakan seafood. Maka harusnya Goreng hanya memakan apa yang ia pesan saja, guys. Tidak memakan pesanan yang lain. Cukup masuk akal kan? Jadi, PMMP ini didesain untuk membentuk solidaritas spontan, yang artinya semua penghuni ini jika ingin semua selamat, maka harus tumbuh solidaritas di antara mereka. Jika tidak, mereka semua tidak akan selamat dari lubang itu alias mati. Dengan konsep sajian makanan seperti itu dan penghuni yang banyak, mustahil rasanya makanan itu akan sampai ke paling bawah. Ada banyak orang rakus guys ketimbang orang-orang yang solider. Ada yang sedikit ganjil di sini guys, ketika Imoguiri ini mengatakan tidak ada anak kecil yang di bawah 16 tahun di lubang itu. Padahal Goreng ingat bahwa ada perempuan yang mencari anaknya, yang karenanya pasti ada anak kecil di lubang itu. Dan entah di tingkat berapa anak itu sekarang berada. Di sini, wanita itu mencoba menyampaikan pesan kepada penghuni lubang untuk menyebarkan solidaritas antara mereka dengan mencoba membujuknya untuk memakan secukupnya dan menyisakan makanan untuk yang lain, terutama untuk penghuni tingkat yang paling bawah sekali. Namun upaya itu terlihat sia-sia saja guys, karena para penghuni mengabaikan pesan moral dari Imoguiri. Mereka hanya memikirkan perut mereka sendiri. Karena ceritanya masih panjang guys, lanjut ceritanya di video selanjutnya yang bisa kamu klik di link closing video ini jika sudah ada update videonya guys. Oke, terima kasih sudah nonton dan jangan lupa untuk subscribe channel ini jika kalian suka. Dan nyalakan tombol loncengnya ya. Oke, see you again on the new video.